Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Wulandari, NIM 2020503013, kelas 1953 di Jurnalistik, mata kuliah Manajemen Media Massa dengan dosen pengampu Bapak Imron Supriyadi M.Hum. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai susunan redaksi media cetak atau struktur organisasi media cetak. Berikut penjelasannya. Berikut ini adalah bagan susunan redaksi media cetak atau struktur organisasi media cetak. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai manajemen organisasi media cetak. Manajemen organisasi media cetak secara garis besar dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, bagian redaksi atau editor departemen. Bagian yang kedua yaitu bagian pemasaran atau bagian usaha atau business department. Kegiatan redaksi dipimpin oleh kepala bagian redaksi yang disebut pemimpin redaksi. Bagian pemasaran dipimpin oleh kepala bagian pemasaran atau usaha yang disebut manajer pemasaran atau pemimpin usaha. Di atas keduanya adalah pemimpin umum atau general manager. Bagian redaksi. Bagian redaksi bertugas menangani isi media. Orang-orangnya disebut wartawan. Redaksi merupakan sisi ideal sebuah media atau penerbitan pers yang menjalankan visi, misi, atau idealisme media. Di bawah pemimpin redaksi adalah para redaktur atau editor, reporter dan fotografer, koresponden dan kontributor atau wartawan freelance, penulis lepas, dan kolumnis. Di bagian redaksi biasanya ada posisi yang disebut dewan redaksi atau penasihat redaksi. Biasanya terdiri dari pemret, wapemret, redpel, pemimpin usaha, dan orang-orang yang dipilih menjadi penasihat bidang keredaksian. Ada pula yang disebut staf ahli atau redaktur ahli, yakni orang-orang yang memiliki keahlian di bidang keilmuan tertentu yang sewaktu-waktu masukan atau pendapatnya sangat dibutuhkan redaksi untuk kepentingan pemberitaan atau analisis berita. Bagian lain yang terkait dengan bidang keredaksian adalah redaktur pracetak, yang membidangi tugas desain grafis, setting, layout, dan artistik, serta perpustakaan dan dokumentasi. Dalam hal tertentu, bagian penelitian dan pengembangan atau leadbank dapat masuk ke bagian redaksi. Bagian pemasaran. Bagian usaha atau business department dalam manajemen media bertugas menyebarluaskan media massa, yakni melakukan pemasaran atau marketing atau penjualan media massa. Bagian ini merupakan sisi komersial meliputi sirkulasi atau distribusi, iklan dan promosi dengan sumber pendapatan 1. Penjualan media atau OPLA, 2. Penjualan ruang iklan. Biasanya bagian pemasaran dipimpin oleh seorang pemimpin usaha atau manajer bisnis atau manajer pemasaran yang membawakan 1. Manajer sirkulasi atau penjualan dan distribusi media, 2. Manajer iklan, penjualan ruang iklan atau mendatangkan sponsor, 3. Manajer promosi, kemitraan kerjasama, kegiatan off-print, kehumasan atau public relation. Baiklah, untuk lebih jelasnya lagi, di sini saya akan menjelaskan satu persatu mengenai bagian-bagian dari struktur organisasi media cetak. Berikut penjelasannya. Pemimpin umum. Ia bertanggung jawab atas keseluruhan jalannya penerbitan pers, baik ke dalam maupun keluar. Ia dapat melimpahkan pertanggungjawabannya terhadap hukum kepada pemimpin redaksi sepanjang menyangkut isi penerbitan atau redaksional, dan kepada pemimpin usaha sepanjang menyangkut pengusahaan penerbitan. Pemimpin redaksi. Pemimpin redaksi atau editor-in-chief bertanggung jawab terhadap mekanisme dan aktivitas kerja keredaksian sehari-hari. Ia harus mengawasi isi seluruh rubrik media massa yang dipimpinnya. Di surat kabar manapun, pemimpin redaksi menetapkan kebijakan dan mengawasi seluruh kegiatan redaksional. Ia bertindak sebagai jenderal atau komandan yang perintah atau kebijakannya harus dipatuhi bawahannya. Kewenangan itu dimiliki karena ia harus bertanggung jawab jika pemberitaan medianya digugat pihak lain. Pemimpin redaksi juga bertanggung jawab atas penulisan dan isi tajuk rencana atau editorial yang merupakan opini redaksi atau disopinion. Pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan yang bertanggung jawab terhadap kelangsungan hidup organisasi media massa. Pemimpin perusahaan bertanggung jawab atas sisi bisnis organisasi media massa.
Jantung pemasaran media cetak ada di bawah kendali pemimpin perusahaan. Pemimpin perusahaan merumuskan kebijakan perusahaan yang berkaitan dengan strategi dan taktik pemasaran, baik pemasaran produk media yang ditangani bagian sirkulasi maupun pemasaran ruang media dalam bentuk penjualan ruang untuk pemasangan iklan yang ditangani bagian iklan. Redaktur pelaksana. Di bawah Pemret biasanya ada redaktur pelaksana atau redaktur eksekutif, managing editor. Tanggung jawabnya hampir sama dengan Pemret, namun lebih bersifat teknis. Dialah yang memimpin langsung aktivitas peliputan dan pembuatan berita oleh para reporter dan editor. Adapun tugas redaktur pelaksana adalah sebagai berikut. 1. Bertanggung jawab terhadap mekanisme kerja redaksi sehari-hari. 2. Memimpin rapat perencanaan, rapat checking, dan rapat terakhir sidang redaksi. 3. Membuat perencanaan isi untuk setiap penerbitan. Redaktur bahasa. Redaktur bahasa sebagai garda terdepan. Ia memeriksa kembali tulisan yang berkaitan dengan tanda baca, ejaan, nama jabatan, bahkan menanyakan kembali kepada editor atau penulis bila muncul pengalimatan yang macet. Para redaktur dis bertugas melakukan editing atau penyuntingan, yakni aktivitas penyeleksian dan perbaikan naskah yang akan dimuat atau disiarkan. Redaktur pracetak. Setingkat dengan redaktur atau editor adalah redaktur pracetak atau redaktur artistik. Ia bertanggung jawab menangani naskah siap cetak atau all in hand atau all up dari para redaktur, yaitu semua naskah berita yang sudah diturunkan ke percetakan dan sudah diset bersih, desain cover dan perwajahan atau tata letak, layout artistik, dan hal ihwal sebelum koran dicetak. Bagian lain yang berada di bawah koordinasi redaktur pracetak adalah setter atau juru ketik naskah. Ia bertugas mengetik naskah yang akan dimuat. Ada pula korektor yang bertugas mengoreksi atau membetulkan kesalahan ketik pada naskah yang siap cetak. Reporter. Di bawah para editor adalah para reporter. Mereka merupakan prajurit di bagian redaksi. Mencari berita lalu memuat atau menyusunnya merupakan tugas pokoknya. Koresponden atau penulis. Selain reporter, media massa biasanya memiliki pula koresponden atau wartawan daerah, yaitu wartawan yang ditempatkan di negara lain atau di kota lain atau daerah di luar wilayah di mana media massanya berpusat. Fotografer. Fotografer atau wartawan foto atau juru potret. Tugasnya mengambil gambar peristiwa atau objek tertentu yang bernilai berita atau untuk melengkapi tulisan berita yang dimuat wartawan tulis. Ia merupakan mitra kerja yang setaraf dengan wartawan tulis atau reporter. Jika tugas wartawan tulis menghasilkan karya jurnalistik berupa tulisan berita, opini atau feature, maka fotografer menghasilkan foto jurnalistik atau jurnalistik fotografi. Photographic communication. Fotografer menyampaikan informasi atau pesan melalui gambar yang ia potret. Fungsi fotojurnalistik antara lain menginformasikan atau to inform, meyakinkan atau to persuade, dan menghibur atau to entertain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai susunan redaksi media cetak atau struktur organisasi media cetak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.